yang saya ketahui ada ilmu lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ngelmu lagi. Karena di Indonesia pasti seperti itu. Walaupun umpamanya Pak Ade, saya kayaknya kalau ilmu nggak punya, tapi leluhurnya karuhun apa namanya? Leluhur ya betul ya. Leluhur karuhun itu dulu punya. Umpamanya, lo kenapa mereka punya? Ini budaya. Kan kita cerita budaya tadi. Budaya yang akan menjadikan akidah yang di... Kalau pagi sebelum atau sesudah sholat subuh nggak mandi, ada terasa panas banget begitu. Di dalam tubuh. Luar dalam. Sebentar panas Di itu kulit panas, panas, di dalam Panas. juga panas. panas keringetan atau apa? Keringetan kadang-kadang. Tapi dalam tubuh juga panas. Panas iya. Oke. Sehingga suka melahirkan panas dalam gitu. Oh. Sering begitu. Lalu yang saya aneh kalau duduk terasa lantai itu Goyang. bergerak. Selalu, Sering gitu, iya. sering. Sering Padahal nggak itu. gempa. Padahal saya tanya nggak ada lini, apa Lini namanya? itu gempa. Oh gempa ya. Bahasa Sunda gempa itu lini ya. Lini itu untuk aliran. Lini dah, lini. Iya. Jadi itu yang saya tanya, kenapa kalau nggak mandi pagi itu terasanya panas banget gitu. Itu yang saya Jadi tanya. Bapak sehari mandi bisa sering sekali? Sering. 2 kali, sering 2 kali gitu. Oh sehari-hari 2 kali mah normal. 2 kali mah normal. Iya. Tapi kalau mamanya panasnya itu panasnya ini yang bukan panas keringetan tapi dari dalam. Benar. Biasanya panasnya ini yang tidak normal. Terus gimana ini Pak ceritanya? Ya, supaya Lebih dekat lagi Pak. supaya tidak terasa panas itu harus mandi. Karena kalau saya Setelah mandi tidak panas lagi? Tidak panas lagi, seger. Seger gitu. Kalau sudah Seger. Iya, jadi kalau tidak mandi pagi itu terasa panas. Iya. Iya. Kalau dari sekian banyak pengalaman nih Pak Ade ya. Insya Allah yang saya ketahui ada ilmu lagi ya, tapi nggak apa-apa lah. Ngelmu lagi. Karena di Indonesia pasti seperti itu. Walaupun umpamanya Pak Ade, saya kayaknya kalau ilmu nggak punya, tapi leluhurnya karuhun apa namanya? Leluhur ya betul ya. Leluhur karuhun itu dulu punya. Umpamanya, lo kenapa mereka punya? Ini budaya. Kan kita cerita budaya tadi. Budaya yang akan menjadikan akidah yang dikuatkan akhirnya menjadi ilmu. Ya. Apalagi dulu kita itu dijajah oleh bule-bule kacau kayak gitu ya. Dijajah. Sehingga pada waktu kita itu berontak ada dari kakek-kakek kita dulu itu yang punya ilmu. Ya karena budaya, ngilmu, bisa kebal, bisa macam-macam. Nah ilmu ini memang tidak bisa lepas dia. Dia tidak akan lepas. Orang ini mati pun ilmu ini akan mencari keturunannya. Sebentar, itu tuh cuma di Indonesia atau di seluruh dunia juga ada Bang? Seperti ilmu kebal, ilmu tak bisa dilihat, ilmu apa gitu. Itu rata-rata di Asia ya. Indonesia, India, Pakistan, Cina seperti itu. Ya seperti itu. Kalau ilmu nyari uang di Hong Kong. Sehingga ada judi dan sebagainya. Karena di Asia itu dibudayakan. Budayakan yang seperti itu, diuri-uri. Bagaimana dengan Pak Ade? Sama memang. Jadi ilmu ini sih sebenarnya ilmunya panas. Tapi kalau saya melihat Pak Ade ini kayaknya tenang, santai. Jadi kayaknya nggak cocok sebenarnya. Tapi kerasa sekali. Padahal jangan lihat saya. Ya, kalau Pak Ade memang jarang emosi, jarang marah. Nah ilmunya nggak cocok. Nah dia untuk melampiaskan itu dia akan bikin Pak Ade panas. Gimana? Pak Ade suka marah-marah atau gimana? Marah? Ya. Jarang kalau Kan marah. jarang. Iya. Jadi nggak cocok ilmunya. Ilmu ini ilmu panas. Akhirnya dia minta ke tubuhnya Pak Ade rasanya panas terus rasanya. Sehingga kalau udah dapat air dingin enak. Iya. Seperti itu. Jadi gimana Pak Ade? Mau ilmu itu masih di sini atau kita bantulah melepas? Iya. Dilepas saja? Iya. Mau ya? Mau. Insya Allah ya? Iya. Ya Pak Ade ngaminin, ibu-ibu boleh ngaminin, yang di rumah juga silahkan berdoa kalau memang punya ilmu. Ayo
ini ada kesempatan untuk melepas ilmu. Pak Ade, aminkan doa saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Pak Ade yang ada di hadapanku ini. Jika di dalam tubuhnya ada ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika ilmu-ilmu tersebut diturunkan oleh orang tua sebelum Pak Ade, dan jika ilmu tersebut musyrik, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Ade. Aku mohon agar engkau ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Ade yang menurunkan ilmu kepada Pak Ade. Ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik beliau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik beliau. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuh Pak Ade, agar engkau keluarkan dari tubuh Pak Ade ya Allah. Tidak merusak fisiknya, tidak merusak organ tubuhnya, dan juga tidak menjadikan Pak Ade kesurupan ya Allah. Izinkanlah ilmu tersebut keluar ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluarkanlah seluruh ilmu dari dalam tubuhnya Pak Ade ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berubah ya Pak Ade ya. Ada yang bergerak? Yang dirasakan Pak Ade? Tidak ada? Ada yang agak ngeplong di perut barangkali? Biasa aja Pak. Biasa aja? Ya. Alhamdulillah. Seperti sebelumnya. Gitu. Sebelumnya? Iya. Jadi memang ini karena Pak Ade memang tertib, jadi jarang emosi, jarang marah. Jadi ilmunya sendiri nggak bisa menguasai. Ya. Biasanya kalau ilmu yang menguasai itu kan cenderung emosional orangnya. Ya alhamdulillah beliau seperti itu. Makanya nggak begitu terasa. Oke. Mudah-mudahan nanti mandinya bisa ngirit air ya Pak Ade. Iya. Tapi bukan berarti jadi nggak mandi, tetap mandi. Tetap Iya. mandi lah. Sudah tidak panas nggak mandi. Iya. Ini mau udah terasa panas karena tadi belum mandi Pak Ustaz. Iya, subuh di sini nggak belum. Oh gitu. Terus sekarang gimana rasanya? Sekarang kita habis Sekarang agak panas-panas karena belum mandi tadi. Gitu. Oh panas Iya. anget-anget gitu ya? Iya. Mudah-mudahan nanti belum mandi 4 hari dia nggak panas malah. Jangan gitu. Iya, nggak panas tapi keringatnya yang bau nanti ya. Tapi biasa panas sampai terpegang jelas panas juga di tangan Iya, gitu. iya. Ini sih sudah enggak sebetulnya ya. Iya. Ya mudah-mudahan Iya. berubah ya. Iya. Berubah ya. Makasih. Amin ya, Iya. amin. Mudah-mudahan Jadi semua. mau panas mau enggak tetap mandi. Tapi mandinya sugestinya bukan untuk meredam panas di badan tapi untuk kesehatan ya. Iya. Terima kasih Pak Ade. Silakan duduk kembali. Oke, masih banyak waktu kita sediakan untuk bertanya kepada Ustadz Danu. Buat pemirsa di rumah juga ada di 0215943854 atau melalui Instagram kita di @officialmnctv atau melalui WhatsApp di 0816 1745 3977. Kita menuju ke penanya kedua ya, Ustadz boleh? Boleh. Siapa yang mau bertanya? Yang di depan saja. Wih masih muda. Coba silakan. Kalau yang Ini ibunya. muda, Mbak. Oh iya dari tadi berdekatan terus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Sebianti Eka Putri. Siapa? Sebianti Eka Putri. Sebianti. Saya Bianti. Ya, dari Jakarta. Oke, panggilannya Sebian. Sebi. Sebi. Gini Pak Ustadz, bulan kemarin saya didiagnosa sama dokter TBC. Ya. Tapi dicek darah sama dahak negatif. Itu bulan Agustus, nah bulan Septembernya. Jadi TBC sama dokter. Iya. Kemudian cek darah. Cek darah. TBC apa enggak? Iya. Dahak levelnya. Cek darah, dahak, ronsen, negatif. Tapi negatif. Negatif. Nah terusnya sebulan kemudian September. Septembernya saya sakit lagi, panas lagi. Dicek darah, dahak lagi, negatif. Terus coba cek tipes, ternyata positif di tipes.
Masuk rumah sakit, dirawat, udah gitu panasnya nggak turun-turun juga, tapi tipesnya udah sembuh. Dokternya curiga itu TBC atau bukan, dicek lagi, ronsen darah lagi, suntik, ternyata positif TBC. Jadi positif TBC, Jadi padahal positif. sebelumnya negatif. Sebelumnya negatif. Oke. Nah terusnya akhir-akhir ini bener-bener kayak sesek banget, kayak ada yang nyekek dari dalam, belakang berat, sama gatal-gatal tapi abis mandi gatal-gatal. Selalu setelah mandi selalu gatalnya gatal-gatal seluruh badan dari kepala sampai ujung kaki. digaruk tidak hilang. Digaruk Jadi nggak hilang. gatalnya dari dalam. Iya kayak dari dalam gitu. Terus kayak benar-benar ada yang nyekek tapi dari dalam. Setiap mual. Jadi nggak bisa muntah. Kalau muntah juga keluarnya busa. Muntah keluarnya busa. Busa. Karat apa busa? Busa. Terusnya ini nggak bisa. Jadi pas mau berusaha minum malah nggak bisa ketelan. Air juga nggak bisa ketelan. Nah itu kalau munculnya ketika kalau misalnya kayak lagi mual kayak telat minum. setiap hari selalu terasa. Iya setiap hari selalu terasa mual. Telat minum. Iya. Ada telat minum mual. Iya, Mbak Sebianti. Iya. Panggilannya Sebi. Sebi. Iya. Kalau TBC-nya insya Allah iya. Bapak masih ada? Masih ada di belakang. Ada Ikut. juga. Oh Bapaknya ikut, ada nah juga ini sana. bapaknya. Ya.